Pernah nggak sih kita seumur-umur menjadi orang yang udah tahu bahwa itu salah, tapi karena alasan sayang mungkin kita jadi ngerasa bahwa itu sah-sah aja kita lakuin. Nah, gimana sih caranya supaya kita tidak jadi budak cinta? Udah pernah mungkin saya membuat video tentang ini, tapi di video ini yang paling maut nih. Batasan-batasan lampu merah. Waduh, kalau kita betul-betul yakin ini pasangan saya beneran untuk saya atau cuman karena saya bucin sih? Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Bener banget. Kalau biasanya kisah Quora kita dengerin hal yang sedih-sedih, hal-hal yang bikin mellow tapi menginspirasi. Nah, tidak dengan hari ini. Hari ini justru saya semangat banget nih. Kenapa, Mas? Karena kisah Quora yang akan saya bacakan di kali ini bisa jadi adalah salah satu hal yang powerful, memberikan efek positif dan membuat diri kamu jadi tahu, oh, ternyata di bagian ini nih saya yang salah dan saya tahu harus melangkah kemana. Wah, langsung aja tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung membacakan kisah Quora yang singkat, tapi jawabannya sangat pedas buat kamu. Nih kisahnya, kita dengerin dulu ya. Kisah ini dituliskan sepertinya oleh anak muda, ya, yang usianya bisa jadi 20-an awal. Namanya saya samarkan, kita beri saja namanya seolah-olah adalah orang yang berinisial N. Kisahnya begini. Kali ini saya sudah memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihan saya. Wede. Tapi entah kenapa, semakin mendekati hari pernikahan, saya penuh dengan keraguan-keraguan yang dahulu tidak pernah ada ketika kita masih pacaran. Mulai dari keraguan saya akan sifat dari calon mertua saya yang tiba-tiba mulai kelihatan buruknya, sampai sifat dari pasangan saya yang tiba-tiba menunjukkan taring aslinya yang menambah keraguan dalam hidup saya. Apa ya batasan-batasan lampu merah yang paling tepat supaya kita yakin apakah saya berada di jalan yang benar atau saya hanyalah orang yang sedang mabuk asmara belaka? Wah, keren ya pertanyaannya ya. Ini salah satu kisah Quora yang bisa jadi keren nih. Gini jawabannya, dengerin baik-baik. Saya akan langsung memberikan sebuah petunjuk yang bisa kamu gunakan atau bisa kamu bagikan mungkin kepada teman, anak, atau mungkin saudara yang dikit lagi mau nikah atau mengalami keraguan cinta. Gunakan petunjuk-petunjuk saya ini ya, yang insya Allah seizin Tuhan bisa memperjelas apakah dia benar buat kamu atau kamu sedang dalam mabuk, bucin, atau budak cinta doang. Nih batasan-batasannya. Pertama, kalau diri kamu pengen tahu dia adalah orang yang tepat buat kita atau tidak, nomor 1, lihatlah diri kita sendiri. Loh mas, kok lihat diri kita sendiri maksudnya apa? Iya, sekarang saya mau tanya. Selama ini, diri kita udah jadi anak kecil belum? Coba sekarang lihat kamu deh, lihat diri kamu sendiri. Nah, kita berkaca ke dalam diri masing-masing. Resapi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya, selama ini, diri kita sudah seberapa jadi anak kecil sih? Gini loh, anak kecil itu sebenarnya adalah sebuah hal yang semua orang mengalami. Tapi entah kenapa ketika kita bertambah umur, kita ini sok pinter. Dikit-dikit harus dilogikain. Dikit-dikit harus dibahas panjang lebar, padahal jawabannya jelas. Anak kecil, nomor 1, dia nggak suka yang namanya kalau mainannya diambil. Betul nggak? Nah sekarang lihat kita, lihat kamu. Selama ini mainan kamu diambil nggak sama pasanganmu? Loh mas, mainan apa mas? Mainan yang saya maksud adalah selama ini jati diri kamu dirusak nggak dengan adanya pasanganmu? Contoh,
Misalnya kalau kamu selama ini nyaman jadi orang yang ceplas-ceplos. Karena memang diri kamu ceplas-ceplos kalau ngomong. Ketika bersama pasanganmu, pikirin, apakah diri kamu tetap menjadi dirimu sendiri seutuhnya, atau bahkan malah mohon maaf jadi orang lain? Diri kamu yang biasanya ceplas-ceplos ketika di samping pasangan, nggak bisa mas, saya ceplas-ceplos. Kenapa? Karena pasangan saya nggak suka saya yang ceplas-ceplos kalau ngomong. Atau mungkin kebalik. Diri kamu adalah orang yang pendiam. Sangat nyaman kalau lebih banyak diam daripada ngomong. Tapi saya nggak bisa mas, kalau di samping pasangan saya tuh harus cerewet. Karena kalau nggak cerewet, pasangan saya tuh selalu ngomel. Kenapa sih kok kamu diem banget? Kenapa sih kok kamu tidak ngomong? Sampai saya jadi salah paham sendiri nih sama pasangan saya. Berantem terus. Renungkan. Apakah diri kamu selama ini harus menjadi orang lain ketika bersama pasangan, atau tetap menjadi dirimu sendiri? Sama kan kayak anak kecil, nggak suka kalau mainannya diambil. Jangan biarkan pasanganmu mengambil mainanmu. Artinya, jangan biarkan pasangan kita merubah kita jadi orang yang bukan seutuhnya kita. Itu nomor 1. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil itu kalau diledekin nangis. Ingat-ingat deh, kalau kita dulu waktu kecil diledekin si botak, padahal kita botak emang waktu kecil ceritanya gitu ya, nangis. Kita diledekin si gendut, padahal emang kita gendut kali dulu ya, diledekin si gendut nangis. Nah selama ini, lihat diri kita, renungin lagi. Apakah keluarga mereka, keluarga calon pasangan kita, selama ini menghargai kita nggak sebagai manusia sederajat? Atau justru maaf nih, dia tidak menghargai kita sebagai manusia yang sederajat, tapi malah secara langsung nggak langsung selalu menghina kita mulu, ngerendahin kita mulu. Padahal belum jadi mantu loh, padahal belum nikah loh, tapi kenapa ya kok mereka selalu merendahkan kita terus, membuat kita jadi nggak nyaman sebagai manusia, seolah-olah kita tidak sederajat dengan mereka. Coba renungkan pertanyaan saya. Selama ini keluarga calon pasanganmu tuh gimana? Baik-baik sajakah atau memperlakukan kita, mohon maaf, sebagai orang yang seolah-olah derajatnya berbeda? Ingat pesan saya, menikah itu bukan hanya sama dia, bukan hanya sama lakimu atau wanitamu, bukan. Tapi ketika kita memilih untuk menikah, kita menikahi satu keluarga besarnya juga. Betul nggak? Kalau kita sama satu keluarga besarnya saja tidak dianggap sederajat sebagaimana manusia seharusnya, tapi malah kita direndahkan secara langsung atau tidak langsung sehingga kita tidak nyaman, pikir ulang. Karena ketika menikah, itu akan menjadi makananmu sehari-hari. Kalau dia memperlakukanmu dengan baik, dia adalah keluarga yang tepat untukmu. Tapi kalau tidak, pikir ulang lagi. Karena itulah masa depanmu bersama mereka. Jelas sampai sini? Itu yang kedua. Yang ketiga, anak kecil itu kalau dimarahin nangis. Bener nggak? Coba ingat-ingat. Kita waktu kecil kalau dimarahin bapak ibu kita gitu, bandel kayak atau apa gitu, nangis ya. Nah sekarang coba inget-inget lagi. Pasangan kita kalau marah, lagi marah gitu ya, kita bisa nggak terima itu semua secara lapang dada? Nih saya kasih tahu teman-teman, maaf nih ya sebelumnya ini kenyataan. Pasangan kita itu nggak akan kelihatan aslinya sebelum dia marah besar. Saya ulangi perkataan saya, ini benar banget. Pasangan kita itu tidak akan kelihatan aslinya seperti apa sebelum dia dalam keadaan marah besar. Kenapa bisa begitu, Mas? Ketika kita lagi marah, ingat-ingat deh kita sendiri kalau marah. Bisa nggak kita jadi orang lain? Nggak bisa. Kalau kita lagi marah, ya kita jadi diri kita yang sesungguhnya. Topeng kita lepas tuh. Yang tadinya kita pakai topeng kita luntur, topeng kita lepas kalau lagi marah. Betul nggak?
Nah, itu juga yang terjadi pada pasangan kita. Lihat, seumur-umur kamu menjalani hubungan dengan pasanganmu, kalau marahnya bisa kamu tolerir gak? Kalau bisa kamu menghadapi dia di saat dia marah besar, nikahi dia. Tapi kalau waktu dia marah besar kamu takut banget, risih banget, maaf, berarti diri kita tidak bisa menerima sifat asli dari pasangan kita. Itu faktanya. Jelas? Lihat dia sewaktu dia marah besar. Itulah dirinya yang sesungguhnya. Bisakah kita menghadapinya? Sanggupkah kita menghadapinya? Maukah kita menghadapinya? Kalau kita mau, rela, ikhlas, nikahi. Tapi kalau tidak salah juga. Biarkan dia menjadi milik orang lain dan biarkan diri kita menjadi milik orang lain. Jelas sampai sini? Itu yang ketiga. Yang terakhir, nah ini yang terakhir tapi justru ini paling penting nih, dengerin. Anak kecil itu rata-rata kalau main sibuk sendiri. Ingat gak kita? Dulu mungkin main pakai boneka-bonekaan Barbie kalau yang perempuan gitu kan. Main sendiri, sibuk gitu kan. Kalau yang laki-laki mungkin kebalik, main pistol-pistolan tapi main sendiri gitu. Sibuk sendiri dengan dunianya sendiri. Nah sekarang coba, diri kita, apakah ketika kita bersama pasangan kita, ada nggak waktu yang bisa kita berikan tetap untuk hidup kita sendiri? Nah ini penting nih. Saya kasih tahu teman-teman. Banyak orang yang curhat sama saya. Mereka itu lupa bahwa ketika mereka memilih untuk menikah, mereka itu artinya membagi kehidupan mereka bersama orang lain. Setuju? Kalau kita membagi kehidupan kita bersama orang lain, yaitu pasangan kita, berarti kita udah harus siap tuh kehilangan sebagian waktu yang tadinya kita punya 100%. Betul nggak? Nah sekarang coba lihat. Selama ini ketika kita belum nikah sama dia mengurang-ngurangi waktu kamu untuk menikmati hidup nggak? Kalau memang dikurang-kurangi sama dia, seberapa parah? Kalau cuman ngurangin sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau dikit-dikit kamu mau kumpul sama keluarga, mau kumpul sama teman dilarang, hati-hati loh. Hati-hati. Dia bakal jadi seorang pasangan yang tidak sehat ketika kamu nikahi nanti. Pernah nggak kamu ngelihat seorang istri yang dia ketika nikah, dia stres banget? Kamu pernah lihat nggak seorang suami yang ketika menikah, biasanya kan orang nikah gendut gitu ya, gemuk gitu. Ini malah tambah kurus. Pernah lihat gak? Kalau saya pernah. Dan kamu tahu kenapa dia bisa begitu? Jawabannya stres bahkan depresi. Kenapa bisa stres dan depresi, Mas? Ternyata setelah mereka curhat sama saya, masalah mereka sama. Apa itu, Mas? Mereka kehilangan waktu untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Saya ulangi. Kehilangan waktu untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Sekarang coba lihat hidup kita. Lihat hidup kamu sekarang. Dia sebagai seorang pasanganmu, selama ini membebaskan kamu atau memberikan kamu batasan yang masih wajar. Kalau masih dikasih batasan yang wajar, wah itu bagus banget. Nikahi dia. Tapi kalau batasan yang nggak wajar sampai kamu kehilangan waktu untuk ngebahagiain dirimu sendiri, hati-hati. Saya ulangi, hati-hati. Karena dia akan menjadi seseorang yang bersifat seperti seorang pemimpin yang diktator. Dikit-dikit kamu nggak boleh, dikit-dikit kamu nggak boleh kemana-mana. Ujung-ujungnya kamu stres bukannya bahagia. Depresi bukannya kamu merasa bahagia bukan main. Sebagaimana layaknya pasangan. Teman-teman, dari semua hal yang saya katakan tadi, mana yang paling membuat kamu menjadi merasa bahwa ini saya banget nih. Pasangan saya punya kekurangan di bagian ini. Coba deh kamu renungkan. Pikirkan dalam-dalam teman-teman. Apakah betul kekurangan dari pasangan saya ini parah? Kalau parah, sayangi hidup kamu. Jangan paksakan sesuatu hanya atas nama cinta.
cinta bisa hilang loh di kemudian hari, kemudian berganti menjadi realita. Betul nggak? Setuju nggak? Ini kalau yang udah nikah nih, apalagi yang nikahnya lama pada ngangguk sambil senyum-senyum, setuju nih. Betul ya? Betul? Cinta seiring berjalannya waktu akan hilang berganti jadi realita. Ketika sudah menjadi realita, udah deh, hilang tuh semua hal yang namanya mabuk asmara. Berganti jadi hal yang logika, logis. Jadi teman-teman, yuk ciptakan kebahagiaan bagi keluargamu di masa depan, bagi hidupmu di masa depan. Jadikan video ini sebagai renungan kamu. Putar video ini berulang kali sambil kamu renungkan bagian mana yang ternyata ada pada pasanganmu. Ciptakan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu bisa datang kalau kita mau menjadi orang yang tidak banyak penyangkalan. Yuk jadi orang bahagia. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.